Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya ingin mempraktekkan dan menunjukkan cara memasak nasi dengan menggunakan periuk, dimana seandainya pertama listrik mati, terus tidak ada listrik, rice cooker rusak, kedua rice cooker rusak, sehingga kita tidak punya rice cooker dan tidak punya listrik untuk memasak menggunakan listrik. Nah, alternatifnya banyak. Ada yang menggunakan dapur gas dengan kukusan, ada juga yang menggunakan langsung dimasak seperti ini. Dikeringkan dulu airnya, terus nanti apinya dirubah menjadi api yang paling kecil. Nah, pertama-tama Bunda harus menyiapkan ini dulu, periuknya yang agak tebal, yang pakai gini. Dia mengandung tutup, dia ada tutupnya kayak gini, harus ada tutup seperti ini ya, sama. Terus tentunya berasnya harus kita cuci dulu sebanyak 3 kali. Setelah beras dicuci 3 kali, kita kasih air secukupnya sesuai dengan ukuran beras, berapa banyak beras itu dan airnya. Terus dikasih inilah daun pandan biar agak harum gitu. Beras kita agak harum, nasinya nanti akan menjadi harum pandan. Terus kita aduk seperti ini, masak dengan menggunakan api yang sedang dulu sampai nanti airnya menyusut, mengering. Setelah itu nanti baru kita rubah apinya menjadi api paling kecil dan kita tutup rapat. Setelah itu kita tunggu 5 menit, maka nasinya akan matang. Dimana kebaikan atau keuntungan memasak seperti ini menggunakan kompor gas, waktu masaknya lebih cepat, kedua nasinya lebih enak, rasa nasinya itu lebih enak dibanding kalau rice cooker, masak menggunakan rice cooker. Dan ketiga, jika kita tidak punya rice cooker atau rice cookernya rusak atau listriknya mati, ini adalah jalan keluar yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan ini sesuatu yang tidak kehabisan akal ya oleh bunda-bunda yang berada di rumah. Nah, kita aduk terus sampai nanti airnya menyusut dengan menggunakan api yang sedang. Sampai diaduk, kita bacain salawat Bunda ya, jangan lupa. Karena dalam setiap memasak, saya mengatakan pertama masak dengan hati dan dengan salawat gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita aduk-aduk terus ya Bunda ya. Aduk sampai pokoknya harus diaduk, kalau enggak nanti dia akan mengeras di bawah menjadi kerak. Kalau dibiarin dia akan menjadi kerak. Dimasak sekarang ini sebelum air menyusut, kita harus tungguin, memang nggak boleh tinggal-tinggal. Nanti kalau ditinggal dia akan mengeras di bawah menjadi kerak, itu jadinya nggak enak, itu hangus jadinya. Akan diaduk-aduk terus sampai nanti airnya menyusut, baru kita bisa kecilkan apinya, kita tutup, tunggu 5 menit baru bisa kita tinggal. Dan jangan lupa pasang timer untuk mengetahuinya, jangan kelewatan juga. Kalau kelewatan misalnya lewat dari 5 menit atau lewat 10 menit, itu bisa hangus juga ya nasi kita ya. Oke, kita aduk-aduk terus sampai nanti saya liatin lagi kalau sudah airnya menyusut, airnya mengering. Lihat ya Bunda ya, airnya sudah mulai menyusut. Tadinya airnya banyak, jadi sudah mulai menyusut seperti ini. Kita aduk-aduk terus untuk mencegah terjadinya kerak di bawah. Terus ini ada daun pandan, untuk yang hijau-hijau ini daun pandan ya Bunda, untuk supaya nasi menjadi harum, wangi pandan. Di samping memberi harum pada nasi, pandan ini juga banyak manfaatnya, daun pandan untuk membersihkan darah dan banyak manfaat lainnya. Jadi tidak ada salahnya jika kita senantiasa taruh di nasi ya kalau kita masak. Ini terus airnya terus mengurang kayak seperti ini. Kayaknya harus kita aduk lagi sebentar sampai airnya betul-betul menyusut, airnya mengering, baru nanti kita kecilkan. Seandainya Bunda ada kayak lempengan besi, itu bisa ditaruh di bawah. Ketika mengeringkan nasi, kita bisa taruh dikasih dialasin di bawah periuk, supaya tidak terjadi hangusnya atau tidak meninggalkan kerak-kerak gitu, kayak nasi gitu, tidak meninggalkan kerak gitu. Tapi karena saya tidak punya itu lempengan kayak besi alas periuk, saya akan mengecilkan aja apinya akan dikecilkan. Ini airnya makin mengering terus.
terus mengering. Nah seperti ini bunda, udah seperti ini kayaknya sudah nggak ada kelihatan airnya lagi. Kita sudah mulai kecilkan api. Pertama kali ekstraktor ini sudah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini udah boleh kita kecilkan api paling kecil sekali, paling atas, dan kita tunggu 5 menit. Oke, kita tutup dulu. Kita tutup rapat seperti ini. Kita tutup rapat, terus apinya kita kecilkan paling kecil, paling atas. Nah, kecilnya seperti itu. Kalau besar kan kayak gini bunda. Nih, ini waktu kita masak apinya sebesar ini tadi atau paling bawah. Tapi ketika kita ingin mengeringkan, kita harus kecilkan paling atas. Nah, kecil seperti itu. Sudah cukup. Kecil seperti itu atau bisa kecil lagi, kita atur. Pokoknya yang di atas, api yang paling atas. Nah, kecil kayak gitu, udah cukup gitu. Kalau misalnya ada alas, kita kasih alas di bawah ini untuk alas supaya jangan hangus nasinya. Nah, seperti itu kecilnya. Kita tunggu 15 menit. Mulai hitungan 5 menit dari sekarang. Setelah kita cicipi tadi nasinya udah matang, baru apinya yang kecil tadi kita langsung matikan ya bunda. Jadi jangan buru-buru dibuka, biarkan dulu sebentar, istirahatkan selama 5 menit dalam keadaan tertutup, baru kita bisa hidangkan. Kita tunggu ya bunda. Baiklah, kita kembali lagi ke periuk kita ya. Tahap pertama tadi, setelah beras dicuci 3 kali, diberi air secukupnya sesuai dengan jumlah beras. Lalu beras itu kita masak dengan api sedang, dan air tersebut kita aduk sampai kering. Setelah airnya mengering, apinya kita turunkan menjadi yang paling kecil. Tadi saya sudah tunjukin apinya yang paling kecil tadi seperti apa. Kita tunggu selama 5 sampai 7 menit lah paling lama. Setelah itu segera apinya kita matikan, dan boleh kita buka sebentar untuk dicicipin untuk memastikan apakah sudah matang. Kalau nasinya terasa udah matang atau airnya masih ada sedikit, segera tutupnya kita tutup lagi dan kita istirahatkan selama 5 menit lagi. Setelah 5 menit kita istirahatkan, baru boleh kita buka untuk dihidangkan. Di sini bunda-bunda bisa lihat waktu pertama kali apinya masak 5 menit, airnya masih banyak. Air berasnya masih terasa basah banget, masih kelihatan basah banget berasnya. Tapi sekarang ini setelah kita diamkan selama 5 menit, kita tutup dan kita diamkan selama 5 menit. Nah, ini benar-benar kering. Nasinya benar-benar kering. Ini lihat, bismillahirrahmanirrahim. Ini nasinya benar-benar kering. Terus terlihat cantik banget, nasinya terlihat cantik, kering dan pulen gitu. Terus bisa juga kita cicipin. Alhamdulillah, bener-bener matangnya sempurna udah. Kenapa harus 5 menit didiamkan 5 menit setelah api kompornya dimatikan? Pertama, untuk penghematan gas. Kedua, untuk kalau dia belum benar-benar kering, bisa kering. Jadi ditutup dulu rapi, tunggu sampai 5 menit baru bisa kita buka dan kita hidangkan. Jadi berasnya akan menjadi nasi yang benar-benar seperti ini, kering dan pulen. Baiklah, kita hidangkan di atas piring daun pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah, nih kita bisa lihat bunda hasil akhir daripada nasi yang kita masak tadi. Yang masak tanpa menggunakan rice cooker, tanpa menggunakan listrik, hanya menggunakan kompor gas, periuk yang agak tebal bertutup rapat, periuknya mesti bertutup rapat, dan hanya menggunakan gas ya. Nasinya kelihatan pertama harum karena dimasak dengan menggunakan daun pandan. Terus dengan menggunakan 2 metode, 2 teknik, jadi nasinya benar-benar terasa pulen, matang dan kering.
Bisa dicoba ya bunda-bunda di rumah. Jika rice cooker kita nggak punya rice cooker atau rice cookernya mati, rusak, dan atau listriknya mati, jadi kita jangan kehabisan akal. Jadi bisa masak dengan menggunakan kompor gas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.